Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qad qala rabbukum fi kitabil karim fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimahullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita bersama di tempat ini. Insyaallah menjadi tempat yang mulia, menjadi majelis yang suci karena kemuliaan yang kita bersilaturahim sesama warga umat Islam. Dan mudah-mudahan lebih dari itu Allah menjadikannya sebagai cara untuk memperteguh keislaman kita, memperkuat keimanan kita dan memperindah keisanan kita kepadanya. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi terakhir Rasul penutup Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, ahlul baitnya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para syuhada, mujahidin dan kaum muslimin pada umumnya. Para bapak ibu sekalian, para pemuda-pemudi jamaah pengajian, kepada saya diamanatkan untuk berbicara, kita berbagi tentang pembahasan, kalau saya bahasakan mungkin ibadah di bulan Dzulhijjah. Kalau diurutkan berdasarkan kualifikasi dari yang wajib, tentu saja ibadah yang utama harus disebut adalah menunaikan ibadah haji. Kita asumsikan andai misalnya batas waktu terakhir memasuki Mekah itu pada tanggal 7 Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah. Mengapa tanggal 7 Dzulhijjah? Karena sejak tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji dituntunkan untuk sudah masuk ke Mina untuk menunaikan ibadah tarwiyah. Tapi tentu saja bayangannya adalah pelaksanaan ibadah hajinya haji qiroah.
haji yang antara umroh dan hajinya digabung. Atau boleh saja misalnya kita bayangkan sebelum tanggal 7 jemaah haji sudah menunaikan umroh terlebih dahulu, sehingga hajinya haji tamattu, menunggu sekian pekan, ada yang 1 pekan, 2 pekan, bahkan ada yang 1 bulan. Tapi sejak tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji bersiap kembali menggunakan kain ihram untuk menunaikan haji. Untuk yang hajinya tamattu, maka niatnya labbaika Allahumma hajjan, karena tadi sudah kan sebelumnya tamattu. Nah, maaf saya sampaikan kalau di sini tidak semuanya warga Muhammadiyah. Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hadis-hadis yang ada berbeda dengan yang dituntunkan oleh umumnya yang ada di Indonesia, sebagaimana yang ditulis dalam tuntunan manasik haji Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah itu jemaah haji, sekali lagi saya katakan, dari penginapannya masing-masing menggunakan kain ihram menuju Mina, meninggalkan Mekah menuju Mina pada pagi hari. Itu didasarkan pada hadis Nabi, hadis yang sahih yang menyatakan summa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Mina. Nabi pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, pada hari tarwiyah itu, di pagi hari godaan itu artinya pergi di pagi hari, meninggalkan Mekah menuju Mina. Terus hadis mengatakan wa shalat dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra bi Mina. Dan Nabi menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar, sholat subuh di Mina. Berarti Nabi berada di Mina sejak siang hari, zuhur, asar, malam hari sampai subuh. Kalau sampai subuh berarti masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Saya tambahkan sekali lagi, ini bedanya yang dilaksanakan oleh Nabi, yang diikuti oleh para jemaah haji Muhammadiyah dengan jemaah haji lainnya. Karena kalau jemaah haji yang lain, sependek pengetahuan saya, pada tanggal 8 Dzulhijjah itu langsung masuk ke Arafah. 8 Dzulhijjah tinggalkan Mekah, langsung masuk ke Arafah. Jadi di Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah. Rasulullah tidak mencontohkan begitu. Rasul mencontohkan Arafah itu baru diinjaki pada siang hari. Nah, setelah tadi diilustrasikan pada tanggal 8 siang itu di Mina, zuhur, asar sudah sholat di Mina, ya, itu di jamaah. Kemudian maghrib, isya, malamnya tentu di Mina. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan di Mina? Padahal kalau menurut perhitungan para ulama itu bukan merupakan bagian dari kewajiban haji, bukan menjadi bagian dari rukun haji, wajib haji, yang kalau tidak ditunaikan kena dam. Betul. Tapi persoalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji yang 1 kalinya beliau tunaikan, beliau melakukan itu.
Padahal Rasul bersabda dalam urusan haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik hajimu. Rasul tunaikan ibadah tarwiyah, yaitu ibadah yang berlangsungnya sejak tanggal 8. Sekali lagi Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Mina dan menetap di Mina sejak siang hari sampai pagi tanggal 9. Yang dilakukan oleh Rasul persisnya saat itu adalah Rasul menyiapkan perbekalan, sehingga disebut sebagai at-tarwiyah dari kata rawa yurawi tarwiyatan, artinya menyiapkan air. Tentu saja tidak hanya air yang disiapkan, air dibawa dengan unta, segala macam perbekalan dibawa untuk kemudian masuk ke Arafah dan sebagainya dengan berbagai keperluannya. Nah, ada orang yang mengatakan, tapi kan itu kalau sekedar berbekalan, ya bisa saja langsung dari Mekah ke Arafah. Inilah yang disebut para bapak ibu sekalian, dalam masalah ibadah kadangkala persoalannya itu adalah bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu artinya faktor akal, pertanyaan-pertanyaan rasional itu tidak ada tempatnya di sana. Kalau menggunakan bahasa guyonan, pokoknya Nabi menunaikan titik, kita hanya ikuti. Dalam bahasa Al-Quran, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang dibawakan oleh Rasul tunaikan. Nah, Rasul melakukan itu, maka kita lakukan. Oleh karenanya, ciri khas jemaah haji Muhammadiyah salah satunya selain gambar Muhammadiyah, Aisyah, antara lain adalah menjaga ibadah hari tarwiyah saat prosesi ibadah haji. Ini yang pertama. Nah, setelah itu tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah SAW baru meninggalkan Mina menuju Arafah, dan disebutkan dalam hadis selama dari Mina ke Arafah itu ada dua versi hadisnya. Yang pertama sebagaimana yang sering disampaikan, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi ada versi yang kedua, karena sudah mulai memasuki dekat ke hari Nahar 9-10, versinya itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita memasuki 9 Dzulhijjah. Sungguhnya bertakbir sejak 9 Dzulhijjah, bukan 10 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, saya beri koma terlebih dahulu. Yang jadi persoalan 9 Dzulhijjahnya yang mana? Karena kita 1 Dzulhijjahnya tidak sama. Nah,
Bagaimana jawabannya para bapak ibu sekalian rahimakumullah? Kalau mau disederhanakan, mohon maaf, kalimatnya adalah karena kita belum ada kesepakatan penanggalan kalender Hijriah, maka sampai kapanpun bakal terjadi perbedaan sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan ternyata kalau betul data yang disampaikan oleh teman-teman, lebih banyak yang berbeda dengan Mekah daripada yang sama. Bahkan negara-negara dekat Mekah saja beda. Yordan, terus Kuwait, Uni Emirat Arab, dan ternyata ada yang tanggal 25 India. Nah, di Asia Tenggara, Brunei anggota Mabib itu Idul Adha-nya bareng dengan guyonannya bareng dengan Muhammadiyah. 23 pada anggota Mabib. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya, banyak hal. Tapi kalau disederhanakan, karena kita belum punya kesepakatan pakai kalender yang sama, yang terunifikasi, yang menyatukan semua umat Islam di dunia. Tapi tetap menyisakan pertanyaan yang ditonton oleh umat lain jadi kelucuan. Apa itu? Pada saat kita di sini memastikan 1 Dzulhijjah itu pada hari ini misalnya, lalu di Saudi 1 Dzulhijjah itu besok, maka kita di sini berpuasa Arafah, sementara di Saudi belum wukuf di Arafah. Pertanyaannya, puasa apa itu? Kan gitu ya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jawabannya insya Allah itu tetap puasa Arafah. Karena kebetulan ada hadis ditemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerjakan puasa Arafah sebelum kewajiban haji jatuh kepada beliau dan hadisnya. Artinya puasa Arafah itu bukan karena wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah itu ditunaikan oleh Rasulullah karena penanggalannya itu 9 Dzulhijjah. Kalau begitu maka puasa Arafah kita di Indonesia walaupun berbeda dengan wukuf di Saudi Arabia tidak menjadi masalah, insya Allah. Jadi jangan ragu, yang hari Selasa lusa insya Allah kita puasa Arafah, dan tetap namanya puasa Arafah walaupun di sana saudara-saudara kita belum menunaikan wukuf. Karena mesti ditanya, puasa apa itu? Ya puasa Arafah. Kenapa? Karena istilah puasa Arafah itu ternyata ada dua. Pertama, puasa karena sebagaimana yang sering kita dengar terjadi pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, tapi Rasulullah mencontohkan di waktu lain puasa Arafah itu karena tanggalnya 1 Dzulhijjah. Nah, lebih dari itu, sekali lagi saya pertegas, kita kutiplah fatwa MUI tahun 1975. Silakan dicari filenya. Haruskah
sama Lebaran dengan Mekah? Jawabannya persis argumentasinya seperti yang tadi disampaikan. Tidak mesti. Alasannya adalah karena kita belum punya kesepakatan bersama menggunakan kalender yang sama. Tapi mohon maaf, ini juga sekaligus jadi pertanyaan besar. Sampai kapan kita akan berbeda terus? Padahal kita ketika 1 Januari bersepakat tahun baru ya. Ketika masuk dengan umat yang lain 25 Desember kita ngikut saja sebagai hari Natal kan gitu. Tapi 1 Dzulhijjah beda, 1 Ramadan beda. Jawabannya ini hutang kita pada umat yang akan datang. Nah, itu yang saya kasih format terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Kita percepat saja. Kalau setelah 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, mulai persisnya wukuf di Arafah itu kan di siang hari. Ya. Jadi bukan sejak tanggal 8 Dzulhijjah di siang hari tanggal 8 Dzulhijjah, tapi 9 Dzulhijjah siang hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Dan sholat duhur, asar di jamak qashar di Arafah dengan jamak takdim. Kalau itu sudah ditunaikan, jemaah haji terus menuju ke Muzdalifah di sore hari, menuju Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah. Nah, sampai kapan mabit di Muzdalifah? Para ulama kalau mengutip para ulama dan dikembalikan pada hadis Nabi disebut meskipun hanya sepotong dari malam hari katanya, meskipun sejenak dari malam hari. Sejenak dari malam hari itu ya hitungannya paling sedikit kalau dikembalikan ke jamnya itu adalah sekitar 1 jam. Tapi yang menarik para bapak ibu sekalian rahimahumullah, pada zaman Nabi juga pernah terjadi ada sahabat yang mabit di Muzdalifahnya itu sambil jalan. Kok sambil jalan maksudnya gimana? Jadi ada sahabat yaitu Siti Saudah ditemani oleh teman-temannya. Atas sepengetahuan Nabi, beliau lebih dulu meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Kenapa? Karena Siti Saudah itu badannya maaf seperti saya, besar. Kalau ikut rombongan dengan Nabi seperti biasa tertinggal itu, maka didahulukan. Ketika Nabi dan para sahabat istirahat, beliau itu duluan gitu. Jadi mabitnya sebentar saja terjadi itu. Nah, oleh karenanya kalau dikembalikan ke normatif yang baiknya, Rasulullah betul-betul bermalam tidur di Muzdalifah. Bata yabitu baitan, tidur di malam hari. Ya kalau tidur berarti di sana mata merem istirahat. Bahkan kalau kita dengan ngorok berarti ya karena capek. Nah, Rasul baru meninggalkan Muzdalifah di pagi hari saat matahari terbit. Itu sudah tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Dan di Mina saat itu Rasulullah masuk siang hari.
Muncul pertanyaan di sini berdasarkan beberapa hadis. Ternyata dipraktekkan sekarang terjadi sebagaimana yang kita lihat. Saat masuk Mina, ada sahabat yang langsung ke Mekah menunaikan tawaf ifadah. Bolehkah itu? Boleh. Jadi dari Muzdalifah itu bukan langsung ke Mina tapi ke Mekah, boleh. Itu namanya falamma afadun nas, boleh. Dan setelah dari Mekah tawaf ifadah baru ke Mina, atau mengambil jalan amannya pada saat di Mina, tetap di Mina mulai tanggal 10, 11, 12 atau 10, 11, 12, 13 buat yang nafar thani. Apa yang dilakukan pada tanggal 10? Jemaah haji melempar jumroh akobah saja sebanyak 7 kali lemparan. Nah, terus menetap di Mina. Tapi ada juga jemaah haji yang berhitung selama di Mina itu mencoba untuk menyempatkan ke Mekah. Bolehkah itu? Boleh. Dulu para sahabat juga menunaikannya persis seperti itu. Dan mereka lapor pada Nabi. Kami melakukan itu, kata Nabi, wajibat, boleh. Kami melakukan langsung tadi dari Muzdalifah langsung ke Mekah atau tawaf ifadah. Apa kata Nabi? Wajibat, boleh. Ada juga sahabat yang menunaikan tawaf ifadah itu selesai mabit di Mina, baru mereka menuju Mekah dan menunaikan tawaf ifadah. Ya, kalau sudah seperti itu sudah haji. Nah, kalau sekarang saudara-saudara kita belum haji, pertama belum tawaf, belum wukuf, kedua belum tawaf ifadah. Nah, sederhananya itu ya para bapak ibu sekalian, untuk yang haji. Saya tidak mendetilkan masalah-masalah sunnahnya. Terus yang kedua, buat kita yang ada di Indonesia pada musim Dzulhijjah seperti sekarang, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, kita dituntunkan untuk menunaikan puasa. Puasa yang mana? Tadi puasa Arafah. Kedua, puasa juga yang sama. Ini jarang terdengar ini. Puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Baru dengar ya? Ya. Bahkan sebelum puasa yang tanggal 9 boleh juga menunaikan puasa tarwiyah, sehingga 8 puasa tarwiyah, 9 puasa Arafah. Buat yang mau lengkap 1, 2, 3 sampai 9 Dzulhijjah, monggo silakan dipilih. Yang kedua, tuntunan sunnah selain puasa buat yang mampu. Para bapak ibu sekalian, para pemuda dituntunkan untuk menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna sholana. Siapa yang mampu, kalau dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami. Ini jelas hadis ini mengisyaratkan bahwa berkurban itu mengandung sisi aspek
sosial, berbagi. Kamu sudah terbiasa makan daging, nah sekarang musimnya kurban, kamu punya kemampuan tapi tidak berkurban. Kata Nabi, jangan dekati musola kami, jangan dekati tempat menyembelih hewan kurban kami. Karena kata musola itu maknanya ada dua. Pertama tempat sholat, kedua lapangan yang dijadikan tempat sholat, dan lapangan yang dijadikan tempat sembelihan. Nah, kamu punya uang, punya kelebihan harta, tapi tidak berkurban, ayo jangan ikut nimbrung ke sini. Seolah itu sangat jauh. Saking marahnya Nabi buat yang punya kemampuan tapi tidak berkurban. Nah, muncul pertanyaan, sejauh mana ukurannya kemampuan itu? Jangan sampai merokok 1 hari 2 bungkus tapi tidak mampu berkurban. Padahal tidak ada tuntunan merokok ya. Itu melakukan tuntunan hadis palsu itu yang berbunyi nikmatul udud ba'da dahar. Ya, Muhammadiyah sudah memfatwakan haram.